Materi yang pertama yaitu sejarah. Yang kedua, latar belakang pemberlakuan UUDS 1950. Yang ketiga, pokok-pokok isi UUDS 1950. Yang keempat, ada perubahan sistem pemerintahan. Dan yang terakhir, ada pemberlakuan dan pencabutan UUDS 1950. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 18 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Negara bagian Jawa Timur menjadi negara pertama yang mengusulkan penyerahan tugas-tugas pemerintahannya kepada pemerintahan RIS. Pada 15 Januari 1950, Kabinet RIS mengundangkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1950 yang mengatur penyerahan tugas-tugas pemerintahan di Jawa Timur kepada Komisaris Pemerintah. Sejalan dengan peristiwa tersebut, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pun disusun dan diberlakukan sesuai dengan namanya. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 bersifat sementara karena pada waktu itu terjadi perubahan dan pergeseran dalam struktur pemerintahan Indonesia. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 diberlakukan setelah Indonesia merdeka dan memperoleh pengakuan internasional pada tahun 1949 melalui konferensi meja bundar dengan Belanda. Sebelum pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1950, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Namun, setelah pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah yang lebih luas, Indonesia menghadapi tantangan dalam merumuskan bentuk negara yang sesuai dengan kondisi sosial, politik, dan keanekaragaman daerah yang ada. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 diciptakan untuk menggantikan Undang-Undang 1945 dan memberikan dasar hukum yang lebih fleksibel dalam mengatur berbagai masalah politik dan pemerintahan. Pokok-pokok isi UUDS 1950. UUDS 1950 memuat pokok-pokok yang berbeda dengan UUD 1945, mengingat perubahan situasi politik dan sosial Indonesia pasca kemerdekaan. Beberapa pokok-pokok isi UUDS 1950 adalah bentuk negara. Indonesia adalah negara kesatuan bukan federal, seperti yang tercantum dalam UUD 1945 sementara. Pembagian kekuasaan. Sistem pemerintahan yang diatur adalah sistem parlementer, di mana presiden sebagai kepala negara memiliki peran simbolis, sedangkan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan mengatur tentang sistem kabinet dan hubungan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kedaulatan rakyat menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang diwujudkan melalui pemilihan umum dan sistem parlemen. Hak asasi manusia. Beberapa pasal mengatur tentang hak-hak dasar warga negara dan perlindungan hukum. Perubahan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang diatur dalam UUDS 1950 adalah sistem parlementer. Beberapa poin penting mengenai perubahan sistem pemerintahan antara lain, kepemimpinan eksekutif. Presiden sebagai kepala negara tidak memiliki kekuasaan eksekutif yang besar.
Kekuasaan pemerintah sehari-hari berada di tangan Perdana Menteri yang dipilih oleh Parlemen. Parlemen Indonesia terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki kewenangan besar, termasuk dalam pembentukan bentuk kabinet. Dalam sistem parlementer ini, kabinet berfungsi sebagai badan eksekutif dan harus memperoleh dukungan mayoritas dari parlemen. Jika parlemen tidak mendukung kabinet, maka kabinet dapat dijatuhkan melalui mosi tidak percaya. Pemberlakuan dari pencabutan UUD 1950. UUD 1950 diberlakukan mulai tanggal 17 Maret 1950 sebagai pengganti UUD 1945 yang bersifat permanen. Pemberlakuan ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan situasi politik dan kekuatan yang ada setelah KMB dan pengakuan kemerdekaan Indonesia. Namun, dalam praktiknya, UUD 1950 tidak dapat mengatasi permasalahan politik yang ada, terutama dalam hal kestabilan pemerintahan. Pada tahun 1959, setelah sejumlah masalah politik dan kegagalan sistem parlementer, Soekarno memutuskan untuk kembali menggunakan UUD 1945 dengan cara mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959. Dalam dekret tersebut, Presiden Soekarno membubarkan konstituante yang belum juga berhasil merumuskan UUD baru dan memutuskan untuk kembali kepada UUD 1945 yang lebih stabil dalam menjalankan pemerintahan negara. Sejak saat itu, UUD 1950 tidak lagi berlaku dan Indonesia kembali ke UUD 1945 hingga sekarang.